Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Guru, mengapa Anda ada di sini? Justru itulah yang ingin aku tanyakan padamu. Katakan padaku mengapa kamu ada di sini. Dia melonggarkan cengkeramannya sambil tersenyum, dan Ye Chen pun jatuh ke tanah. Kamu memetik ramuan roh di Taman Ramuan Roh, bukan? Mengapa kamu berada di bawah tebing sekarang? Bagaimana kamu bisa turun ke bawah sana? Aku turun di sepanjang tanaman merambat. Ye Chen membuat alasan, dan menunjuk ke tanaman merambat yang tergantung di dinding tebing. Cusuan menertawakan kata-katanya, berkedip menyeringai, jari-jarinya menempel di wajahnya. Wah, kamu tidak jujur. Sebagai seorang kultivator di panggung roh virtual, saya tidak berani terbang turun dari tebing tinggi. Kamu, seorang murid pada tahap kondensasi Qi, setidaknya butuh 7 hingga 8 hari untuk turun. Ye Chen berpura-pura tenang, aku bisa menuruninya dengan cepat. Cusuan berkata, karena kamu bisa turun dengan cepat, lalu naik saja sendiri. Aku pergi dulu. Cusuan akan terbang dengan jentikan lengan bajunya. Guru, tolong, jangan tinggalkan aku di sini. Ye Chen memohon pada gurunya menariknya dengan tergesa-gesa. Butuh 7 hingga 8 hari untuk mendaki. Sedangkan harus mengikuti ujian di hutan belantara dalam 3 hari, dan waktunya tidak dapat disia-siakan di sini. Jika tidak, aku akan melewatkan ujian. Karena guru sudah di sini jadi tolong bawa aku ke atas. Kamu ingin naik denganku? Cusuan berseri-seri. Ye Chen menjawab, ia bisa lebih menghemat waktu, aku masih harus mengikuti ujian di dalam hutan dalam 3 hari ke depan, aku tidak boleh sampai terjebak di bawah tebing ini. Bukannya aku tidak mau membawamu ke atas. Aku bisa membawamu kembali. Tapi kamu harus menuruti perintahku dan jangan pernah menolaknya. Tentu saja, saya murid Anda. Aku tidak akan menolak jika Anda memintaku makan kotoran sekarang. Dia menepuk pundaknya, menghadapi ketegasannya. Apakah dia akan terkejut jika aku memerintahkannya untuk makan kotoran sekarang? Sebuah ide aneh langsung menghantamnya. Ye Chen melambaikan tangan di depannya, yang menyeringai. Hoa! Saat ide aneh itu muncul, Cusuan tersenyum padanya, anak baik, Qi Yue dari Paviliun Pil Cantik, bukan? Ye Chen lumpuh karena keheranan. Bagaimana kalau demi gurumu ini, kau menjadikan Qi Yue sebagai istrimu? Ye Chen bergegas lari sambil berkata, aku lebih baik makan kotoran saja. Cusuan menangkap Ye Chen, sambil menginjak tubuh Ye Chen. Bocah bodoh, kamu baru saja memberiku kata-katamu. Tapi sekarang kau ingkar janji. Kenapa kau keberatan menikahi Qi Yue? Kami tidak cocok. Berteriak, Ye Chen berjuang untuk menyingkirkan tangan Cusuan, tetapi terjepit di tanah olehnya. Tidak cocok. Cusuan menjadi gila, dan hampir menekan kepala Ye Chen ke dalam lumpur. Katakan padaku, mengapa? Cusuan menghancurkan kepalanya, berpura-pura menyeringai. Kami terlalu akrab satu sama lain. Jika bersamanya di ranjang aku tidak enak melakukan itu dengannya. Ah! Suara geraman terdengar di dasar tebing yang tenang. Itu kembali hening setelah beberapa lama. Sesosok yang terikat pada cabang pohon bengkok yang layu berayun tertiup angin. Itu adalah Ye Chen. Dipukuli oleh Cusuan di bawah pohon, Ye Chen babak belur dengan sepasang mata hitam, rambut acak-acakan, dan jejak kaki di sekujur tubuhnya. Sudahkah kamu memutuskan untuk berubah pikiran? Ye Chen sangat menderita. Tanpa diduga,
Seorang master cantik tidak selembut itu saat dia muncul, tetapi tirani. Ye Chen menyadari bahwa dia ditipu oleh penampilannya setelah dipukul olehnya di tengah malam. Qi Yue adalah gadis yang baik. Ini adalah keberuntunganmu untuk memilikinya sebagai istrimu. Kamu masih tidak mau. Kamu akan menjalani hidup bahagia setelah menikahinya. Chu Xuan marah di bawah pohon, tanpa mempertimbangkan perasaan Ye Chen. Ye Chen menjawab, sejujurnya, guru, ada seseorang yang aku sukai. Ye Chen sadar bahwa Chu Xuan tidak akan melepaskannya dengan mudah. Guru, Anda orang yang baik, guru tidak akan memisahkan aku dan kekasihku kan? Kamu naksir orang lain. Chu Xuan bangkit dan menjentikkan pandangan penasaran ke arah Ye Chen, siapa dia? Apakah dia murid dari sekte Heng Yue? Ye Chen tidak tahu harus berkata apa sambil menghadapi matanya yang besar dan mengedipkan mata. Akan canggung baginya untuk mengatakan padanya bahwa dia mencintai seorang gadis di tahap roh virtual yang tampak persis mukanya dengan gurunya, dan Ye Chen sudah melakukan hubungan intim dengannya. Yang dimaksud di sini orang yang disukai Ye Chen itu adalah adik Chu Xuan yaitu Chu Ling-er. Ye Chen juga tidak tahu harus berkata apa. Ye Chen juga tidak ingin mengatakan itu kepada orang lain karena rasa malu dan khawatir. Katakan padaku. Chu Xuan menyenggol Ye Chen dengan tongkat kayu. Rahasia. Dia menarik napas dalam-dalam, dan menjawab. Oh jadi rahasia? Chu Xuan menyingsingkan lengan bajunya untuk kembali memukul Ye Chen bertubi-tubi. Ah! Jeritan terdengar di bawah jurang. Sampai fajar, Chu Xuan pergi dengan marah, meninggalkan Ye Chen berayun di pohon yang bengkok. Dasar wanita gila. Ye Chen bersumpah padanya dan menatap ke arah di mana gurunya berjalan pergi. Ye Chen berjuang, tetapi gagal melepaskan tali, senjata spiritual khusus yang disempurnakan. Api sejati, bantu aku. Ye Chen menaruh harapannya padanya. Bas. Cerdas, api sejati bergetar, menyelinap keluar dari tubuhnya, dan menelan tali untuk memperbaiki semua energi vitalnya yang tersembunyi. Tali itu umum setelah kehilangan energi spiritualnya, oleh karena itu, Ye Chen mematahkannya dengan mudah dengan energi vitalnya. Ye Chen bergegas ke dinding tebing tinggi, dan melihat ke atas, tetapi hanya melihat awan berkabut. Sialan, Ye Chen meledak marah. Meskipun tanaman merambat yang menggantung, dia merasa sulit untuk memanjat. Guru, Anda benar-benar pergi. Jangan tinggalkan aku di sini. Saya perlu mengikuti tes di hutan belantara. Dasar wanita gila. Berteriak tanpa menerima jawaban, Ye Chen duduk di salah satu tanaman merambat dengan putus asa. Betapa sialnya dia karena dia memiliki master yang tidak bisa diandalkan. Aduh. Ye Chen menunggunya kembali dan menjemputnya. Jika Ye Chen memanjat di sepanjang tanaman merambat, dia akan melewatkan ujian. Swoosh. Tiba-tiba api sejatinya berlari keluar dari lautan inti tanpa diperintahkan, dan menari naik turun setelah mengitarinya selama satu putaran. Saat matanya berkilauan, sebuah ide menghantamnya. Api sejati ternyata kau bisa terbang. Ye Chen bangkit dan melihat api sejatinya dengan tatapan mengantisipasi. Itu terbang dari tebing dan mundur. Kenapa aku tidak menyadari ini sebelumnya? Bisakah kamu membawaku naik? Ye Chen menatapnya dengan berkilau. Api itu terbang berdiri, tergeletak, dan berubah menjadi awan emas yang indah. Ye Chen mengambil kakinya, dan melangkah ke awan seperti awan kinton. Ye Chen tertawa bahagia. Ayo pergi. Ayo terbang menembus langit. Perlambat. Ye Chen membungkuk di atasnya jika jatuh.
Api sejati naik dengan mantap. Pada penerbangan tinggi pertamanya, dia melihat ke bawah dan hanya menemukan awan mengambang. Saya tidak menemukan fungsi ini sebelumnya. Ye Chen membelai api sejati di bawahnya dengan gembira. Berdasarkan makhluk roh yang mampu terbang, kultivator pada tahap kondensasi Qi dan tahap inti manusia tidak bisa terbang di langit. Mereka yang berada di tahap pembentukan inti mampu terbang dengan senjata roh yang diaktifkan oleh energi spiritual, mereka yang mencapai tahap roh virtual dan di atasnya bisa terbang sendiri. Api sejati berubah menjadi awan yang menyala seperti binatang roh dan senjata. Yang mengejutkan, itu tidak akan menghabiskan energi Ye Chen. Aku bisa melarikan diri dengan bantuanmu jika aku dalam bahaya. Api sejati, kamu benar-benar harta karun. Terburu-buru ke langit. Disesuaikan dengan ketinggian, dia melompat, melambaikan tangannya, dan menunjuk ke alam semesta di atasnya. Mengaum, api sejati seperti kilatan emas melaju ke langit, dan menembus awan dan kabut asap, menukik. Senyum gembira muncul di mata Ye Chen. Dalam 1 menit, Ye Chen mendarat di tepi tebing di bagian terdalam dari kebun obat. Ya, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke api sejati, kerja bagus. Aku tidak tahu kapan aku akan naik kembali jika tanpamu. Api sejati menari dengan gembira untuk pujian yang diberikan Ye Chen, berputar-putar di sekelilingnya, dan kembali ke lautan inti Ye Chen. Ye Chen melihat sekilas ke tempat di bawah tebing lagi. Selama malam yang menakjubkan ini, Ye Chen bertemu Tetua Jiang, seorang suci legendaris pada usia 5000 tahun dari klan abadi dan mata roda abadinya. Semuanya melampaui imajinasinya. Betapa tidak konstannya dunia ini. Tetua, terima kasih atas hadiahmu. Ye Chen membungkuk ke tebing, dan berputar-putar. Di belakangnya berdiri sosok Lin Qingshan, tetua sekte kebun obat dan paman dari pihak Ibu Xiong-er. Dia memandang Ye Chen dari atas ke bawah dalam kebingungan dan keheranan. Kamu Ye Chen. Dia memiliki kesan nama Ye Chen dalam kompetisi sekolah luar. Tetua Lin, senang bertemu denganmu. Ye Chen berjalan mendekat dan membungkuk padanya. Mengapa kau di sini? Kapan kamu datang? Lin Qingshan meliriknya dengan bingung. Aku tidak menemukanmu masuk. Dari mana kamu berasal? Hoa. Ye Chen terbatuk karena malu, menjawab, guruku sedang berlatih kultivasi di bawah tebing. Dia mengirimku ke sini. Lin Qingshan bertanya, adik perempuan bela diri junior Chu Xuan ada di bawah tebing. Tetua Lin, saya khawatir saya harus pergi sekarang. Ye Chen membuat alasan dan melarikan diri. Ye Chen menuju paviliun pil setelah meninggalkan kebun obat. Saat itu fajar, ketika banyak murid dari sekolah luar keluar untuk menyerap energi spiritual antara langit dan bumi. Kepergiannya menangkap fokus mereka. Yang mengejutkan mereka, Ye Chen sembuh dari cedera seriusnya selama 1 hari. Dia pulih begitu cepat. Bisikan orang-orang. Bagaimana dia berlatih? Sejauh yang saya ketahui, dia adalah seorang kultivator di tingkat pertama tahap kondensasi Qi pada saat kedatangannya di sekte kami. Dalam 2 bulan, dia mencapai puncaknya. Betapa tak terbayangkan. Ye Chen mengabaikan diskusi itu dan berkonsentrasi pada mata roda abadi. Ini meminjamkannya perasaan yang menakjubkan. Mata roda abadi ini selain dapat melihat tembus pandang ke dalam pakaian seseorang, aku belum menemukan kemampuan yang lain. Apakah tingkat kultivasiku masih belum cukup? Atau karena aku bukan dari klan abadi? Ye Chen menebak. Tetua Jiang pernah mengatakan kepadanya bahwa hanya anggota dari klan abadi yang mampu membangunkan mata dan mengeksploitasi kekuatannya sepenuhnya,
tidak menyadari kemampuan orang lain untuk mengelolanya. Banyak fungsinya disembunyikan karena identitasku. Dan itu belum terbiasa dengan tubuhku. Jauh di dalam pikirannya, dia melanjutkan, atau karena basis kultivasi saya yang rendah. Saya tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Mata roda abadi adalah harta yang berharga, tetapi dia tidak memiliki kunci untuk itu dan perlu mengeksplorasi lebih jauh. Saya sudah tahu fungsi dasar mata. Saat dia bergumam, pemandangan bawah Cusuan yang telanjang di matanya muncul di benaknya. Ye Chen membenamkan dirinya dalam kulit putihnya yang lembut dan sosok yang sempurna. Ini bukan salahku, aku tidak tahu kemampuannya pada awalnya. Canggung, dia menemukan alasan formal untuk dirinya sendiri. Apakah guruku akan mencubit tenggorokanku sampai mati jika dia tahu itu aku melihat dia telanjang dengan mata abadi? Sebaiknya aku tidak menggunakan mata roda abadi. Aduh. Ye Chen melangkah ke paviliun inti roh, menggerutu. Su Fu berdiri di depan tungku raksasa dengan banyak ramuan roh langka di sekitarnya. Tetua Su, apakah Anda mau menyempurnakan pil? Ye Chen menyelinap ke arahnya. Su Fu menariknya, melirik kamar Qi Yue, dan berbisik, "Wah, sudahkah gurumu memberitahumu?" Ye Chen menangkap bahwa dia bermaksud menikahi Qi Yue. Berpura-pura tidak tahu, Ye Chen mengayunkan kepalanya dan menjentikkan pandangan penasaran ke arah Su Fu, "Aku belum melihat guruku. Apa yang akan dia katakan padaku?" "Apa?" Bingung, Su Fu mengelus dagunya, dia belum memberitahunya. "Tetua pil apa yang akan Anda perbaiki?" Ye Chen menggosok tangannya dan menatap Su Fu dengan mata berbinar, tidak pernah membiarkan kesempatan untuk mengamati kehalusan Su Fu terlepas dari jari-jarinya. "Inti roh Suan." Su Fu menjawab dengan datar dan menyiapkan bahan-bahannya, "Qi Yue akan memasuki gerbang dalam 2 hari. Aku akan menyiapkan ini untuknya." Ye Chen menghela nafas. Padahal keduanya adalah guru, tapi kenapa perbedaannya terlalu jauh dengan guruku? Dia sakit kepala ketika berbicara tentang Cusuan. Dia tidak memberinya cairan roh, apalagi pil, dan mencubitnya ke tanah untuk memukulinya. Su Fu memulai pemurniannya, memanggil api bumi di bawah tungku, dan memasukkan 3 ramuan roh ke dalamnya. Sebagai seorang alkemis terkenal, dia mahir menyempurnakan pil berpola 2, meskipun prosedurnya rumit. Ye Chen berdiri di sampingnya dan berkonsentrasi pada setiap tindakan, seperti pengendalian kebakaran dan ekstraksi. Perasaan aneh menghantamnya bahwa penyempurnaan kompleks itu sangat sederhana. Segera, tanda roda di mata abadi terguling. Dan setiap prosedur Su Fu sepertinya terukir di mata roda abadi. Penyempurnaan berjalan secara otomatis di mata dan setiap tontonan muncul kembali, dianalisis menjadi langkah-langkah mudah. Mata roda abadi bereaksi. Ye Chen terkejut, apa mungkin mata roda abadi memiliki kemampuan untuk menyalin teknik peracikan pil. Tebakannya masuk akal. Penyempurnaan itu mudah dari sudut pandang mata roda abadi. Ye Chen bahkan memiliki antisipasi bahwa dia bisa memperbaiki pil 2 pola sekarang. Ye Chen menutup matanya diam-diam dan bermeditasi. Mata mengulangi seluruh penyempurnaan dan bahkan menyederhanakan setiap langkah. Terpesona, dia memiliki perintah yang baik tentang penyempurnaan. Terlebih lagi, dia menemukan secara mengejutkan bahwa ada metode lain untuk menyempurnakan pil. Begitulah. Senyum misterius terbuka di sudut mulutnya. Apakah itu salah satu kekuatan mata? Ini dapat menduplikasi proses penyempurnaan, memperoleh kedalaman, dan menyederhanakan keterlibatan. Selesai.
Su Fu berteriak dan menepuk tungku. Sebuah pil hijau terbang ke tangannya. Dia membelai janggutnya dan menatap pil kristal hangat yang diliputi asap hijau, yang aroma obatnya yang menyegarkan mengalir ke arahnya. Ye Chen membuka matanya dan melihat sekilas pil di tangan Su Fu, cekikikan, "Tetua Su, bolehkah aku mencobanya?" Su Fu mengerutkan kening dan balas membentak, "Sulit bagimu untuk memperbaiki inti satu pola, apalagi yang dua pola." Ye Chen menjawab, "Hehe, seperti apa yang Anda katakan, kita tidak akan pernah tahu jika tidak mencobanya, benar bukan?" "Apa yang kau ketahui bocah nakal?" Su Fu memukul Ye Chen. Su Fu membentak Ye Chen dan berkata, "Aku harus dengan jelas mengatakan ini dengan jelas padamu. Membuat pil sama seperti berkultivasi, kau tidak boleh terburu-buru mempelajarinya, kau harus memiliki dasar yang kuat. Meskipun kau memiliki bakat yang cukup bagus, kau tidak boleh terlalu arogan." Ye Chen memelas, "Biarkan aku mencobanya. Hanya sekali saja boleh tidak? Kumohon padamu tetua." Su Fu menjawab, "Bagaimana jika kau tidak bisa membuatnya?" Ye Chen menjawab, "Jika tidak bisa aku bersedia makan kotoran." "Baiklah, aku akan memberikan satu kesempatan, kau ini benar-benar tidak percaya jika belum mengalaminya sendiri." "Terima kasih banyak tetua." Di sini Ye Chen terlalu yakin bisa membuat pil level 2 karena mata abadinya.